Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renda Tama dari Prodi PPKN semester 5 dengan MPM 23062005. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi saya yang berjudul Media dan Pengaruhnya Terhadap Politik Kewarganegaraan. Peran media sangat penting dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Media menjadi sarana penyampaian informasi politik, pendidikan publik, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah, sehingga membantu warga negara memahami hak, kewajiban, dan isu-isu publik. Tantangan hoaks dan disinformasi muncul sering pesatnya perkembangan media digital. Informasi palsu dapat menyesatkan masyarakat, memecahkan persatuan, menurunkan kepercayaan publik, serta melemahkan kualitas partisipasi politik dan demokrasi. Media sosial berfungsi sebagai alat partisipasi politik yang memungkinkan warga negara menyampaikan aspirasi, berdiskusi, dan mengorganisir gerakan sosial secara cepat dan luas. Namun, penggunaan media sosial juga perlu disertai literasi digital agar partisipasi politik tetap sehat dan bertanggung jawab. Pemirsa, politik uang menjadi fenomena pelanggaran yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilu. Meski aturan sudah ada, tindakan tegas, pengawasan, dan kesadaran seluruh elemen perlu dibentuk untuk menolak politik uang. Dalam sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang diadakan Bawaslu Kabupaten Banjar, politik uang menjadi topik menonjol. Fenomena pelanggaran yang seolah-olah sudah menjadi budaya setiap pelaksanaan pemilu menjadi titik rawan dan harus dilakukan edukasi secara berkelanjutan. Meski aturan terkait tindak pidana pemilu politik uang sudah ada, diperlukan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran dan kerjasama dalam pengawasan termasuk peran masyarakat. Selain itu, tingkat kesadaran terhadap aturan atau undang-undang pemilu perlu ditingkatkan dan dibentuk untuk menolak adanya politik uang dalam setiap tahapan pemilu. Nah, sini apa yang bisa manfaat saja peraturan. Tindakan tegas bagi pelanggar harus ada. Tindakan tegas bagi pelanggar, siapapun dia harus tegas sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada. Mulai tingkat KPU, Bawaslu segala macam, mungkin sampai ke pengadilan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ada. Maka kalau sekali saja mungkin dilakukan dengan tindak tegas, insya Allah tidak akan terulang gitu ya. Nah, ini ketegasan itu yang penting. Komitmen konsisten dalam undang-undang itu sangat menentukan untuk bagaimana jalannya penyelenggaraan pemilu, termasuk juga untuk mengantisipasi politik uang. Sosialisasi Bawaslu ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun peserta dalam sosialisasi ini diikuti pengawas pemilu kecamatan, perwakilan partai politik, asosiasi pemerintah desa dari 20 kecamatan se-Kabupaten Banjar, LSM, advokat, dan tokoh masyarakat. Andi Sam, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Baik. Contoh yang dapat saya ambil dari penjelasan saya adalah tentang pemberitaan media tentang pemilu. Deskripsi fenomena berisi tentang media massa seperti televisi, portal berita online, dan surat-surat kabar serta rutin memberitakan tahapan pemilu, profil calon, serta isu-isu publik. Masyarakat memperoleh informasi politik terutama dari media tersebut. Alasan relevansi tersebut, media berperan besar membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Informasi yang disampaikan media memengaruhi sikap warga dalam menggunakan hak politiknya, seperti memilih secara sadar dan memahami isu kebangsaan. Kesimpulan singkat yang dapat saya ambil adalah media memiliki pengaruh besar dalam politik kewarganegaraan. Media dapat menjadi sarana pendidikan politik dan partisipasi warga negara, tetapi juga menjadi sumber masalah jika dipenuhi hoaks dan disinformasi. Oleh karena itu, literasi media menjadi kunci untuk membentuk warga negara yang kritis dan demokratis. Baik, sekian video singkat dari saya mengenai atas penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.